Guys, selamat datang di channel Yande Life, sebuah channel yang berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali. Seantero Bali dari barat ke timur, utara ke selatan, dari pantai, danau, sawah, gunung, lembah, sungai, dan keunikan Bali lainnya. Jalan-jalan kita kali ini adalah ke sebuah hidden gem, ke tempat yang berada di lembah sungai, di kawasan konservasi hutan bambu, dan di tengahnya terdapat restoran tengah alam yang bernama Semara Ratih. Klik link di atas untuk vlog review restoran Semara Ratih. Semara Ratih terletak di Desa Taro, sebuah desa tertua di Pulau Bali. Klik link di atas untuk vlog review Desa Taro. Sementara vlog yang sekarang adalah tentang perjalanan berkendara dari Kota Denpasar menuju ke Semara Ratih. Berangkat dari Kota Denpasar, perjalanan mengarah ke utara, melintasi Jalan Ayani atau Desa Peguyangan dan Peguyangan Kaje, lalu masuk Kabupaten Badung di Desa Dharma Sabe, Desa Sibang Gede, Desa Sibang Kaje, Desa Mambal, masuk di Kabupaten Gianyar di Banjar Semane, Desa Singekerte, Desa Sayan, Desa Kedewatan, Desa Keluse, Desa Keliki, Desa Bresele, dan berakhir di Desa Taro, tempat Semara Ratih berada. Meskipun vlog perjalanan berkendara ini dari Kota Denpasar ke Semara Ratih, namun untuk segmen dari Kota Denpasar menuju ke Desa Kedewatan di Kecamatan Ubud dapat disimak melalui vlog terpisah. Klik linknya di atas. Vlog itu saat perjalanan berkendara dari Kota Denpasar menuju ke Kintamani, melewati Jalan Raya Kedewatan seperti yang sedang tampil sekarang. Vlog itu berakhir di pertigaan di Desa Kedewatan, yang mana ada patung di tengah pertigaan yang ada di depan sebentar lagi. Maka untuk vlog selanjutnya, vlog yang ini dimulai dari patung pertigaan yang ada di depan ini sebagai landmark atau patokan di Jalan Raya Kedewatan, Desa Kedewatan, Ubud. Kalau lurus terus itu masih ke Jalan Raya Kedewatan hingga nanti ke Jalan Raya Payangan dan seterusnya ke Kintamani. Kita sudah belok kanan di pertigaan tadi. Oke, ini sekarang di Jalan Lungsiakan, masih di Desa Kedewatan, Ubud. Sama seperti di Jalan Raya Sayan dan Jalan Raya Kedewatan yang tadi, di Jalan Raya Lungsiakan ini ada jalan masuk di sebelah kiri maupun sebelah kanan jalan, akses jalan yang lumayan sempit. Dan di jalan akses masuk itulah nanti akan ketemu dengan persawahan yang luas, pila-pila banyak mengambil tempat di sana dengan view sawah. Kita melintasi Jalan Lungsiakan ini tidak lama, pendek saja. Nanti di sebelah kiri sana kita akan belok ke kiri. Kalau misalkan terus lurus, maka itu akan ketemu dengan pusat Kota Ubud. Nama-nama di sekitar sini seperti Lungsiakan, Kedewatan, Payangan, dan lain-lain sebenarnya erat kaitannya dengan seorang maharsi dari Jawa yang melakukan perjalanan ke Bali pada abad ke-8. Termasuk melintasi daerah-daerah yang ada di sini. Maharsi tersebut bernama Maharsi Markandeya. Kita akan belok sebelah kiri, dan jalan sebelah kiri ini namanya Jalan Resi Markandeya 1. Jalan kecil, sempit yang relatif ramai. Ya, nama jalan ini memang diambil dari nama Resi Markandeya, seorang tokoh suci yang dikenal sebagai penyebar ajaran Hindu di Bali. Oleh karena itu, jalan ini juga mempunyai nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Dan di sini ngumpullah komplek pemukiman warga desa. Ya, seperti umumnya rumah-rumah di Bali yang khas, rumah-rumah di jalan di sini umumnya mengikuti desain arsitektur Bali tradisional yang mencakup gerbang masuk yang berukir atau angkul-angkul istilahnya, tembok pembatas sebagai penangkal energi negatif, dan lain sebagainya. Setiap rumah-rumah di sini seperti halnya rumah-rumah di Bali memiliki pura kecil atau tempat sembahyang pribadi yang menunjukkan kedekatan spiritual dan penghormatan kepada tradisi Hindu Bali. Di Jalan Resi Markandeya ini baik satu maupun dua sebenarnya ada beberapa penginapan atau villa yang agak masuk ke tengah jalannya, dan juga ada restoran atau tempat makan yang punya view keren. Nanti kita akan lewati. Jalan ini termasuk sempit, apalagi nanti kalau ada yang mobil papasan terasa sempitnya. Namun jalan kecil ini sangat penting karena adalah salah satu jalan penghubung utama antara spot-spot wisata yang ada di Ubud maupun di Tegalalang. Banyak villa, resort, cafe, resto yang bertebaran sepanjang jalur ini, Ubud Tegalalang.
Jalan Resi Markandeya 1 maupun 2 yang nanti adalah jalan raya yang kecil dan sempit yang sering dilewati oleh banyak kendaraan dari arah yang berlawanan. Jadi salah satu harus berhenti agar yang lainnya bisa leluasa bergerak. Masih tampak ya deretan perumahan warga desa yang khas dengan ornamen arsitektur Bali yang sangat kental. Ya, bangunan-bangunan fisik inilah yang menjadi salah satu elemen yang penting terhadap kuatnya budaya Bali. Ya, seperti diketahui bahwa sebenarnya pariwisata Bali berkembang pesat karena adanya dukungan dengan budaya lokal yang sangat unik. Bicara budaya ini bukan hanya terkait tradisi keagamaan atau sosial budaya, kerajinan atau kesenian, namun juga bangunan fisiknya seperti ini ya. Budaya yang kuat ini dijaga dalam keseharian dan juga di banyak tempat oleh warga desa dan warga Bali pada umumnya. Dan inilah yang menjadi pembeda Bali dengan daerah lainnya yang memang tiada duanya. Dan sedikit tambahan tantangan di sini adalah di jalan sebelah sana kita akan melewati jalan yang menurun terus naik dengan kelokan yang tajam, lumayan berlika-liku, dan tentu saja lebar jalan yang tidak seberapa. Sesaat lagi ada belokan tajam ke kanan, jalan menurun dan berbelok. Kondisi jalan tidak begitu bagus. Medan jalan di sini sudah mulai menantang, jadi setelah belokan di depan akan ada turunan yang sangat tajam, terus naik dengan terjalnya. By the way, channel Yandi Live telah menaruh keterangan di sebelah kiri bawah ya, itu untuk mengidentifikasi, untuk mengenal lokasi jalan-jalan ataupun desa-desa yang dilalui. Jalan menurun terus, bahkan turunannya terjal. Di sebelah bawah ada tikungan yang tajam. Ini termasuk jalan yang ekstrim. Kondisi jalan tidak begitu bagus, aspalnya ada compang-camping. Ya, ini turun dengan tajamnya. Kebayang kalau naik juga akan sangat terjal. Ya, kita papasan dengan mobil yang di depan yang naik dari bawah. Aspal tidak bagus, jadi terasa mobil bergetar ya. Oke, kita melewati daerah yang lebih sepi, lebih jarang ada pemukiman penduduk atau warga desa di sini. Ya, kita memang sedang menuruni lembah. Sebenarnya jalan ini ke pelosok, namun lumayan ramai lalu lintasnya. Di kanan dan kiri adalah hutan alam, dan ini adalah bagian dari bagian bawah lembah. Dan setelah jembatan ini, kita akan masuk ke desa berikutnya, yaitu desa Keluse atau Kelusa yang jadi bagian dari kecamatan Payangan, masih Kabupaten Gianyar. Jalan naik terjal, langsung belok, dan persis di belokan ini ada restoran atau kafe yang sangat unik. Di sebelah kanan ada Wiyah Art and Creative Space. Ya, lokasinya sungguh unik, ada di tengah-tengah alam, di tengah hutan lembah, jauh dari keramaian, dan di medan jalan yang terjal. Yang tampil sekarang kita nanjak dengan tajam. Saatnya sekarang kendaraan untuk mendaki dari dasar lembah sungai. Ya, di sebelah kanan adalah lembah dan kita semakin tinggi dari lembah. Dan di pinggir-pinggir jalan sebelah kanan ini ada warung kopi. Tadi sudah kita lewati beberapa. Di sebelah kanan ini ada Cloud9 Estate, sebuah villa yang punya view ke ngarai atau ke lembah. Bangunan villanya sebenarnya masuk ke tengah-tengah lagi, tidak kelihatan dari pinggir jalan tadi. Villa yang punya view langsung ke lembah, keren sekali. Villa-villa eksotis yang berada di tengah-tengah alam. Terus di sebelah kanan ini ada villa yang bernama Santa Mandala, juga punya view keren ke lembah. Ya, aksesnya sebelah kanan ini, cuma villanya nggak kelihatan dari sini, adanya di tengah-tengah sana. Lalu di sebelah kanan ini ada villa yang bernama Villa Keliki, juga view yang sangat spektakuler ke ngarai. Oke, sekarang kita jalan lurus, agak naik, tapi tidak terjal. Dan nanti di depan sana ada pertigaan. Kita juga akan ketemu dengan komplek banyak villa di sekitar pertigaan itu, baik ke kiri maupun ke kanan. Kita nanti ambil ke kiri. Nanti ke kiri itu adalah jalan raya Sebali menuju jalan raya Keliki juga. Di sebelah kiri sebenarnya ada hamparan sawah luas, teras ring sawah, namun teras ringnya tidak terjal ya. Nah, ini pertigaan di depan yang kita maksudkan tadi. Di sini ngumpul di sebelah depannya sana, baik ke kanan maupun ke kiri,
banyak pila-pila. Kita ambil ke kiri, namun kalau ke kanan itu tembus ke Campuhan Ridge Walk, sebuah jalur trekking alami yang sangat terkenal di Ubud. Kenapa di sebelah sini banyak juga ada komplek pila-pila ya, karena di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan jalan ini ada lagi lembah sungai yang dalam. Jadi kalau di daerah Ubud dan sekitarnya, di mana ada lembah sungai atau ngarai sungai, di sanalah ngumpul berderet berjajar pila-pila yang memang mengambil manfaat dari bentang alam yang indah itu. Oke, yang tampil sekarang setelah melewati hamparan sawah, sekarang kita sedang melintasi area persawahan yang luas di Desa Keluse. Di sebelah kiri itu sebenarnya juga ada beberapa restoran ataupun pila-pila di tengah sawah dan juga di tepi lembah. Kita sekarang sedang melintasi komplek pemukiman warga di Desa Keluse, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Desa Keluse di Kecamatan Payangan ini punya keunikan tersendiri. Kenapa? Biasanya desa-desa dalam satu kecamatan itu ngumpul berdekatan, sehingga desa-desa dalam satu kecamatan menyatu dalam satu kecamatan itu sendiri. Namun tidak demikian halnya dengan Desa Keluse. Desa Keluse dikelilingi oleh desa-desa di Kecamatan Ubud dan juga desa-desa di Kecamatan Tegalalang. Jadi seakan-akan Desa Keluse daratannya terpisah dengan Kecamatan Payangan itu sendiri. Di sebelah kiri ada jalan akses masuk menuju ke resort bernama Hideaway Village Bali Ubud, sebuah kompleks villa yang keren dengan view lembah. Dan sebelah kiri ini juga ada akses menuju ke resort yang bernama Puris Bali Resort. Sebelah kanan ada Villa Kupu-Kupu, contoh dari sekian banyak villa mewah yang ada di sepanjang jalan desa ini. Oke, villa-villa ini hadir selain memanfaatkan view alam di sekitarnya, juga hadir di tengah-tengah pemukiman warga desa khas Bali. Jadi paduan yang sungguh unik antara kekayaan budaya Bali yang kuat begitu dalam kesehariannya, berpadu indah dengan kecantikan alam dan landscape hijau di desa. Baik Desa Keluse maupun Desa Keliki diberikan anugerah yang luar biasa. Ada diapit oleh dua lembah di kanan dan kiri, dilengkapi dengan view indah hijau, hamparan sawah, teras ring sawah, seperti tampak pada perjalanan sekarang. Wow, keren ya view jalan-jalan di Desa Keluse dan Keliki ini. Ada sawah, ada pohon kelapa di kanan dan kiri jalan. Wow, pila-pila juga ada di bagian tengah-tengah sawah, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, tidak tampak dari jalan ini. Dan pila-pila itu tersebar, terpencar di beberapa titik di tengah sawah. Ya, pila-pila ini memanfaatkan view sawah yang ada di sekitarnya. Beberapa kafe ataupun resto sempat kita lewati, terdapat di kiri maupun di kanan di jalan ini. Salah satunya adalah Bali Nguni di sebelah kanan jalan ini. Lagi-lagi memanfaatkan view sawah di sekitarnya, yang menjadi concern ke depan kalau semua pihak mengambil hal yang sama, memanfaatkan view sawah di sekitarnya, lama-lama sawah akan hilang ya, ditumbuhi oleh banyak villa-villa. Selain tumbuh villa, restoran di tepi sawah, juga muncul bangunan-bangunan lain ya. Ada tempat-tempat usaha, tempat-tempat ekonomi maupun perumahan. By the way, ada satu hal yang menarik ya terkait penyebutan nama Ubud. Meskipun tempat yang kita lalui sekarang bukan lagi berada di Kecamatan Ubud, namun cenderung image-nya, brandingnya ini adalah Ubud ya. Bukan hanya dari para turis yang cenderung menganggap atau menyebutkan atau menggampangkan daerah-daerah di luar Ubud sebagai Ubud juga. Bahkan tempat-tempat wisata itu membranding dirinya sendiri sebagai Ubud. Jadi meskipun tempatnya ada di Kecamatan Tegalalang, Kecamatan Payangan, itu disebut sebagai Ubud. Selama jalan-jalan di Ubud dan sekitarnya ini, kita sempat juga mampir ke sebuah restoran
view sawah hijau karena berada di tepi sawah, yaitu Akasa Restoran. Nah, jalan akses masuk, jalan yang lebih kecil untuk menuju ke Akasa Restoran ada di sebelah kanan ini. Silahkan nanti simak melalui vlog review, klik linknya di atas atau lihat linknya di deskripsi. Oke, ini perjalanan berikutnya, jalan agak naik. Dan di sini sampai di sebelah sananya kita ketemu dengan komplek perumahan warga desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Life dengan cara subscribe agar channel Yande Life tetap semangat untuk mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, sekarang kita sedang melintasi Desa Keliki, desa wisata yang berada di Kecamatan Tegalalang. Tadi kita tidak ketemu dengan batas desa dengan desa sebelumnya, yaitu Desa Keluse. Sebagai desa wisata, di Desa Keliki banyak terdapat villa dan juga resort yang berkelas. Tempat-tempat tersebut mengambil lokasi bukan di pinggir jalan raya ini ya, namun ada jalan-jalan masuk ke kiri maupun ke arah kanan, jadi lebih ke pelosok. Villa maupun resort itu memang mengambil tempat yang eksotis, yang indah di tepi lembah ataupun di tengah persawahan yang berada di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari jalan ini. Adalah suatu paduan yang menarik bagi wisatawan. Selain stay di tengah alam, juga menyatu dengan suasana pedesaan yang khas Bali. Ya, Desa Keliki yang masih sekitar area Ubud merupakan destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan yang mau mencari pengalaman budaya yang otentik di tengah ketenangan alam. Sebentar lagi ada pertigaan, kalau ke kanan itu mengarah ke Jalan Raya Tegalalang, nanti akan ketemu dengan Sawah Tarasring Tegalalang yang terkenal mendunia. Jalan Raya Keliki ini memang berada di tengah-tengah atau diapit oleh dua jalan raya utama lainnya di kawasan wisata Gianyar. Kalau ada jalan belok ke kanan seperti tadi, itu mengarah ke Jalan Raya Tegalalang. Nanti kalau ada jalan yang mengarah ke kiri, belok ke kiri, itu akan tembus ke Jalan Raya Payangan. Ini kita sedang melintasi kawasan padat, tempat mengumpulnya perumahan warga Desa Keliki. Sebentar lagi ada perempatan, kalau ke sebelah kiri, kalau belok ke kiri itu mengarah ke yang tadi disebutkan, yaitu ke Jalan Raya Payangan. Kita masih memilih jalan yang lurus terus atau ke arah utara dengan tujuan akhir di Desa Taru, di sebuah hidden gem di sana yang bernama Semara Ratih. Vlog perjalanan seperti halnya yang ini termasuk vlog yang panjang durasinya dan lama, dan seperti biasanya channel Yande Life membuatkan timestamp ataupun segmen-segmen perjalanan yang ada link menit detik. Dengan mengklik link menit detik tersebut, maka video perjalanan bisa langsung lompat ke segmen perjalanan yang diinginkan. Silakan lihat timestamp yang ada di deskripsi atau di kolom komentar paling atas. Ya, timestamp ini adalah hal yang standar dan wajib disediakan oleh channel Yande Life, sehingga yang menonton vlog dari channel Yande Life, terutama vlog perjalanan, akan lebih fokus ke segmen-segmen atau tempat-tempat yang dikehendaki. Yang tampil sekarang kita melintasi kawasan pertanian, kawasan hamparan padi yang luas di Desa Keliki. Perjalanan menuju ke Semara Ratih atau ke Desa Taru adalah perjalanan yang sungguh menarik karena melintasi desa-desa di pelosok Bali atau di pelosok Kabupaten Gianyar. Desa Taru adalah desa di Kabupaten Gianyar yang terletak di tengah-tengah atau di bagian tengah Pulau Bali. Dan perjalanan menuju ke Desa Taru ini melintasi 3 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Gianyar, yaitu Kecamatan Ubud, Kecamatan Payangan, dan Kecamatan Tegalalang. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Desa Keliki, masuk ke desa berikutnya, yaitu Desa Bresele, yang bagian dari Kecamatan Payangan. Jadi kecamatan yang berbeda. Kita selain keluar masuk desa juga keluar masuk kecamatan yang berbeda, silih berganti antara Kecamatan Payangan dengan Kecamatan Tegalalang. Ada hal yang menarik lagi selama kita
Selama melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok ini, ada tempat-tempat ataupun spot wisata seperti restoran, kafe, resort, villa. Meskipun sebenarnya bukan berada di wilayah Kecamatan Ubud, namun tempat-tempat tersebut menyebut dirinya sebagai Ubud. Di Jalan Raya Bresele, di depan nanti ada sebuah restoran ataupun kafe atau day club yang sangat megah, namanya Kretia Sunset. Tentu saja ada view sunset di tengah hamparan sawah yang luas. Lokasinya ada di sebelah kiri. Ya, melakukan perjalanan di daerah Ubud, terutama di jalan-jalan yang masuk-masuk seperti ini ya, kita memang tidak bisa kencang lajunya. Wisata di Ubud memang berkembang sangat pesat. Berawal dari sebuah desa, ya tahu sendiri ya, sebuah desa bagaimana infrastrukturnya, terutama jalan-jalannya, kemudian harus menghadapi serbuan para pengunjung dari seluruh belahan dunia. Ya, Ubud dan sekitarnya adalah daerah favorit bagi turis-turis bule yang tentu saja membawa kendaraan. Jadi kita harus berbagi di jalan yang tidak begitu lebar untuk mengunjungi tempat-tempat indah di tengah alam Bali. Di Jalan Raya Bresele ini kita masih melintasi kawasan pemukiman padat warga Banjar di Desa Bresele. Dalam perjalanan menuju ke restoran tengah alam yang bernama Semara Ratih di Desa Taro, di jalur ini juga akan ketemu atau ada akses menuju ke sebuah hidden gem di Desa Bresele, sebuah restoran di tengah alam dan di lereng lembah yang bernama Sangra Loka. Jalan aksesnya ada di sebelah kiri. Lokasi dari Sangra Loka masih jauh ke tengah. Channel Yandi Live telah membuat vlog review tentang Sangra Loka. Klik linknya di atas. Sebentar lagi di kanan ada jalan akses menuju The Kayon Jungle Resort, sebuah resort berkelas. Sekarang kita melintasi kawasan persawahan luas di Desa Bresele menjelang ke desa berikutnya, yaitu Desa Taro. Ya, sesaat lagi kita akan ketemu dengan Desa Taro, desa terakhir dalam vlog perjalanan ini. Oke, di depan ada tapal batas masuk ke Desa Taro. Kita sedang melintasi Desa Taro, bagian dari Kecamatan Tegalalang. Di bagian awal Desa Taro, kita menjumpai hamparan luas persawahan. Selain soal alamnya, nanti kita akan cerita banyak tentang hal lain dari Desa Taro, karena Desa Taro adalah desa tertua di Pulau Bali. Desa yang kaya dengan sejarah. Di sebelah kiri ada propertinya dari Mason, mulai dari Mason Chocolates, Mason Jungle Buggies, dan Koko Bambu Restoran. Mason banyak berinvestasi di Desa Taro. Di sebelah sana nanti kita akan lihat ada Mason Elephant Park and Lodge, sebuah taman konservasi gajah dan juga penginapan. Seperti sudah disebutkan bahwa Desa Taro adalah sebuah desa tua di Bali yang kaya akan kisah dan peninggalan budaya masa lampau. Di Desa Taro, tradisi, spiritualitas, dan keindahan alam berpadu
menawarkan keunikan warisan budaya serta kehidupan masyarakat pedesaan khas Bali. Desa Taru merupakan sebuah desa wisata yang ada di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Daerah Tegalalang memang punya banyak spot wisata alam. Salah satunya adalah Tegalalang Rice Terrace yang terkenal mendunia. Kita tidak akan ke sana. Desa wisata Taru juga menawarkan keindahan alam yang tak kalah menakjubkan. Keindahan alam dan keaslian budaya Bali yang masih terjaga menjadi daya tarik utama desa wisata Taru. Hamparan sawah teras sering dan lebatnya hutan adat dapat dinikmati dengan berkeliling menggunakan sepeda. Seperti terlihat di sepanjang jalan, Desa Taru memiliki alam yang hijau dan asri. Udara yang sejuk serta pepohonan membuat suasana menjadi rindang, serta rumah penduduk dengan ciri khas rumah tradisional Bali. Salah satu atraksi alam yang sebentar lagi kita lewati aksesnya adalah Taman Kunang-Kunang atau The Fireflies Garden. Di sebelah kiri ini aksesnya. Jam 7 malam, kunang-kunangnya mulai bersinar. Menurut sejarahnya, keberadaan Desa Taru berkaitan erat dengan lawatan seorang resi dari Jawa Timur ke Bali sekitar abad ke-8 Masehi. Resi Markandeya membangun pura pertama di Desa Taru yang dikenal sebagai Pura Agung Gunung Raung. Ini adalah pura pertama dan tentunya tertua di Pulau Bali. Jalan akses ke pura tersebut adalah di pertigaan ini belok ke kiri. Resi Markandeya juga mendirikan Pura Basukian atau Besakih sebagai pura berikutnya. Kemudian Resi Markandeya berasrama di Desa Taru dan mendirikan Pura Gunung Raung. Pura dan pasraman di Desa Taru dibangun mirip dengan yang ada di Gunung Raung, yang merupakan tempat semedi Resi Markandeya mendapatkan petunjuk pergi ke Bali. Dinamakan Desa Taru karena berasal dari kata taru atau pohon, di mana ada sebatang pohon yang menyala. By the way, setelah di pertigaan tadi, jalan yang sekarang kita lewati namanya Jalan Taman Gajah atau Elephant Park Road. Nanti kita bahas kenapa namanya demikian. Resi Markandeya percaya pada prinsip hidup harmonis dengan alam. Dari masyarakat setempat yang sebelumnya suka hidup berpindah-pindah, Resi Markandeya membangun pemukiman yang menetap dan desa adat pertama di Bali, yang kini menjadi Desa Taru. Resi Markandeya membantu suku-suku lokal untuk hidup sebagai komunitas dan belajar pertanian, sehingga mereka dapat hidup dari lahan secara berkelanjutan tanpa harus berpindah. Warisannya masih hidup hingga saat ini dan dikenal sebagai subak, yaitu sistem pengelolaan air yang kompleks untuk sawah yang didasarkan pada dukungan ekosistem alami. Cara hidup seperti ini telah diturunkan dari generasi ke generasi masyarakat Bali. Jadi, subak itu lahirnya diyakini dari Desa Taru. Desa Taru perlahan mulai dikenal banyak orang di Indonesia, bahkan dunia, sebagai desa wisata yang kuat dengan aspek ekologi dan spiritual. Tanah adat di Desa Taru tidak sembarangan untuk dijual. Oleh karenanya, saat ada orang yang hendak membeli tanah untuk dijadikan tempat wisata gajah, Desa Taru menolak menjualnya. Mereka akhirnya membuat kerjasama dan perjanjian bagi hasil atas penggunaan tanah adat itu. Kini, Mansion Elephant Park and Lodge telah berdiri dan beroperasi di Desa Taru, suatu area seluas 3,5 hektar untuk penangkaran atau mereka menyebutnya sebagai rescue facility untuk gajah Sumatera yang terancam punah, dan resort ada di dalamnya. Tanah adat tidak hilang, keuntungan bagi hasil yang didapat bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat adat. Di sebelah kiri adalah akses ke objek wisata Lembu Putih. Ini adalah tempat konservasi sapi yang terlahir albino sehingga kulitnya berwarna putih pucat. Lembu putih merupakan hewan langka yang sangat disakralkan oleh masyarakat Desa Taru. Resi Markandeya diyakini membawa lembu putih ke Desa Taru sehingga sapi-sapi albino ini kemudian ditemukan hidup dan berkembang biak di Pulau Bali hingga saat ini. Helipad dari Fly Bali Helikopter ada di sebelah kiri. Fly Bali menawarkan jasa travel wisata dari udara. Sebelumnya kita bicara tentang subak, yang mana subak lahir diyakini dari Desa Taru. Jalan ini membelah hamparan sawah hijau di sebelah kiri dan kanan. Ada warung makan juga di pinggir sawah sebelah kanan, yang sebagian besar pengunjungnya adalah turis-turis yang datang ke sini, terutama turis asing. Dahulu Desa Taru sempat diberi nama Bumi Sarwa Ada atau Bumi Sarwa Ade, yang berarti bumi yang serba ada, sebab desa ini memiliki kekayaan alam melimpah, flora dan fauna yang beragam yang kerap tak ada di desa yang lain. Julukan lain yang juga masih melekat pada Desa Taru adalah Pusering Jagat, yang berarti pusat semesta atau pusat dunia.
Ini karena lokasi Desa Taro yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan kemudian diartikan di tengah-tengah semesta atau di tengah dunia. Desa Taro menjadi pusat peradaban Pulau Bali pada awalnya. Seperti disebutkan sebelumnya, di Desa Taro inilah pura pertama dan desa adat pertama di Bali dibangun. Sistem subak di Bali juga diyakini berasal dari Desa Taro. Di depan ini ada Candi Bentar atau Gapura, dan setelahnya kita akan masuk ke Banjar berikutnya, yaitu Delodseme atau Delodseme Village. Di ujung akhir dari Delodseme Village ini ada kawasan konservasi hutan bambu yang bernama Semara Ratih atau Semara Ratih, di mana di sana juga ada kafe di lembah atau di pinggir tebing. Untuk menuju ke Semara Ratih ada jalan yang sangat spesial. Kita akan melewati kawasan rumah-rumah warga bergaya arsitektur khas tradisional Bali yang rapi dan cocok buat tempat selfie-selfie atau berfoto. Jalanan dan fasad bangunan-bangunan di Delodseme Village ini mirip dengan suasana pemukiman khas Bali yang ada di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli. Ngomong-ngomong tentang Desa Penglipuran, di Desa Penglipuran juga ada kawasan konservasi hutan bambu, di mana di tengah-tengah hutan bambu ada kafe bambu yang sangat eksotis. Klik linknya di atas. Terlihat jalan bersih, rapi, dan suasana ini benar-benar enak dipandang mata. Jalannya juga berundak atau menurun secara bertahap. Jalan ini memang bukan jalan umum. Jalan ini khusus untuk menuju ke Semara Ratih, kafe atau restoran atau warung yang ada di kawasan konservasi hutan bambu dengan sungai yang memiliki tempat melukat yang disebut sebagai Semara Ratih. Tempat melukatnya berupa pancuran dua mata air yang bertemu dengan arah berlawanan. Pertemuan dua mata air ini diyakini sebagai penyatuan energi cinta dan kasih sayang. Energi dari Dewa Semara sebagai Dewa Asmara dan Dewa Ratih sebagai Dewi Kasih Sayang. Konon pertemuan dua mata air ini dipercaya mampu memberikan vibrasi kedamaian, kerukunan, serta kesejukan batin. Di ujung dari jalan ini adalah parkiran dari Semara Ratih. Sebelum keterusan lupa, silakan dukung channel ini selalu dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk review kafe atau restoran Semara Ratih.